Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Terima kasih sudah berkenan untuk berkumpul di ruangan ini di TKPGRI 71 Kedungulu. Pada siang hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Tidak perlu kenalan lagi ya, karena sudah kenal, kita satu sekolah, dan hari ini saya hanya berbagi praktek baik karena jamnya sudah jam rawan, sepertinya kita semua juga sudah ngantuk. Kita bisa berdiri sebentar untuk melakukan ice breaking. Monggo silahkan kita berdiri sebentar ya teman-teman. Teman-teman boleh maju atau mundur biar bergeraknya lebih bebas dan tidak natap-natap di mejanya. Nah, ya kita sama-sama melaksanakan ice breathing. Ayo kita maju tiga. Terima kasih teman-teman, sudah sedikit lebih segar dan ngantuknya berkurang ya. Hari ini saya mohon untuk HP-nya di silent ya, 1 jam ke depan. Nanti kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan tentang capaian kegiatan pada pagi hari ini. 1. Guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin
dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. 3. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun, maksud dari menuntun itu adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan KHD menuntun atau among berdasarkan filosofi KHD ing ngarso sumtulodo ing madya mamengkarso, yang artinya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan KHD kodrat alam yaitu bermain adalah diantaranya adalah bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi secara kodrat anak-anak itu memiliki perasaan, pikiran untuk bermain, dan permainan anak ini dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kebetulan kita mengajar di PAUD atau di TK yang merupakan fase fondasi yang mengajak anak-anak untuk bermain, dan dari situ belajar sambil bermain itu anak-anak mengenal tentang pembiasaan, penanaman karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan yang berpihak pada anak untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpusat pada murid. Maksud di sini berhamba pada anak bukan berarti kita harus mengikuti dan menuruti semua kemauan anak, tapi kita memfasilitasi anak sesuai kemauan anak untuk belajar lebih baik dan memiliki karakter yang lebih baik. Selanjutnya adalah tentang budaya positif. Makna dari budaya positif diantaranya satu ada makna disiplin. Satu makna disiplin ini, kata disiplin berasal dari bahasa lain disiplina yang artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mereka mengikuti ajaran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. 2. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 3. Yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya 1. Kasih sayang dan rasa diterima. 2. Kekuasaan atau power. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan. Sedangkan 5 yang harusnya tadi pertama yang bertahan hidup. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival need adalah kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Contohnya adalah kebutuhan makanan dan minuman. Jadi manusia membutuhkan makan dan minum itu untuk bertahan hidup, berlindung dari panas dan hujan, pendidikan dan rasa aman itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan 2. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian cukup akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan selalu cenderung mempunyai sifat rendah diri atau pembangkang
Tak hanya soal kasih sayang, kebutuhan ini juga mencakup keinginan untuk diterima dan tetap terhubung dengan seseorang lain di kelompoknya. 3. Kebutuhan akan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan self-esteem atau harga diri, misalnya keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan menjadi kompeten dan menjadi terampil. Anak-anak dan remaja memiliki keinginan besar untuk diakui. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka rentan terjerumus pada perilaku negatif seperti tawuran atau bullying. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengenali hidup sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sangat aktif, senang, dan mencoba hal-hal yang baru. Dan terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu berkaitan dengan aktivitas yang menghibur dan menyenangkan di sekolah. Pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau diskusi atau bertanya, monggo dipersilahkan. Beri mau tanya. Iya, Di kelas saya itu ada salah satu anak yang sering banget ngambil makanan temannya. Itu maksudnya kebutuhan apa ya Bu Titi ya? Kok sering banget jadinya kalau mau negur langsung anaknya kan biasanya kan kita kasihan juga. Kenapa pendekatan aja itu maksudnya apa ya Bu Titi ya kebutuhannya ya? Ya, teman-teman mungkin kita bisa sharing pertanyaan dari Butika, monggo. Ada yang Monggo benar bisa membantu. Kemungkinan mohon ya saya minta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Nanti untuk kelengkapannya Bu Rika bisa melengkapi. Kalau menurut saya kemungkinan anak itu dia menginginkan atau apa itu termasuk dalam kebutuhan apa tadi Bu yang nomor 1 coba Bu. Itu yang kebutuhan bertahan hidup, di mana dia mungkin dari rumah mungkin belum sarapan, jadi melihat temannya, aduh kok enak, gitu ya, makanya dia menarik gitu, dalam hatinya tuh kepengen itu. Kedua juga dia mungkin selalu di rumah diperlakukan tidak adil, mungkin dia punya adik atau kakak yang orang tuanya secara tidak sadar memberikan kebiasaan yang kurang adil di mata dia, mungkin juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu termasuk dalam kebutuhan yang nomor 1. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu tepuk tangan. Luar biasa. Sebenarnya jawaban dari Bu itu sudah cukup membantu Butika ya. Ya dari kebutuhan itu kita untuk mengatasi ini mungkin kita bisa melakukan pendekatan ke anak, dan dari pendekatan itu mungkin dari jawaban anak kita bisa menyimpulkan tadi mungkin untuk kebutuhan bertahan hidup karena dari rumah mungkin si anak tidak sarapan, jadi dia merasa lapar ketika melihat kebutuhan melihat bekal temannya Lebih menarik ya lebih menarik, dia tertarik aku lapar harus makan gitu kan, makan itu terus kebutuhan tergantung jawaban si anak sebenarnya mungkin bisa juga itu masuk ke kebutuhan untuk diterima, jadi dia sengaja bikin ulah untuk cari perhatian teman-temannya untuk ya dengan dia merebut makanan teman-temannya kan otomatis itu pasti akan akan mendekati dia, terus tidak kan pasti kita akan melakukan pendekatan ya akan bertanya, mendekati anak itu, mungkin dia butuh pengakuan untuk itu untuk diterima, dan teman-temannya kan spontan pasti akan bertanya memanggil. Biasanya kalau direbut itu kan akan jerit manggil namanya, dan itu akan menarik perhatian temannya untuk semua melihat gitu, bisa masuk ke kebutuhan akan pengakuan, juga bisa masuk ke kebebasan, bisa masuk ke semuanya tergantung hasil pendekatan, hasil komunikasi kita dengan anak, dengan ngobrol tergantung jawabannya. Jadi mungkin iya benar-benar bisa masuk ke semuanya. Iya, untuk bisa masuk ke kebutuhan kebebasan, karena contohnya kalau misal anak tersebut karena bekalnya tiap hari dia disamani nasi sama telur ceplok terus gitu kan, sedang lihat yang temennya ada macam-macam sosis dihias-hias itu, dia menarik, jadi dia bebas kan, dia bisa menentukan aku nggak suka nih bekal, aku pengen bekal yang ini, jadi dia bebas menentukan pilihannya untuk
mengambil punya temannya karena dia merasa dia punya kebebasan untuk memilih bekalnya. Terus kebutuhan akan kesenangan juga bisa masuk. Kalau dia merasa ketika dia mengganggu temannya gitu, dia merasa mendapatkan kesenangan. Jadi dia seneng, dia ngambil bekal temannya marah, temannya teriak-teriak, dia ada beberapa kan memang seperti itu ya mungkin. Memang kayak sengaja gitu anak-anak itu cari perhatian, cari kesenangannya itu. Seperti itu Bu Tika mungkin. Terima kasih. Berarti kita juga butuh pendekatan sama anaknya, sama orang tuanya juga ya Bu ya. Kan kalau kita biasanya kan cerita dulu sama anaknya dari pihak anaknya seperti ini, mungkin orang tuanya saya udah dikasih maaf di rumah tapi kok masih minta, mungkin begitu pendekatan juga. Iya benar sekali. Ketika itu juga masukan ke saya, ya saya bisa ngambil dari itu, dari apa yang disampaikan Bu Tika. Untuk anak-anak TK mungkin ya untuk pendekatan itu tidak cuma ke anaknya saja, tapi kita juga bisa pendekatan ke orang tuanya melalui observasi, ngobrol. Ya benar kata Bunda, kalau jawaban dari orang tuanya mungkin, loh Bu, di rumah sudah saya kasih sarapan, ya kasih bekal, berarti kan memang anaknya mungkin lagi bosan dengan bekalnya, atau memang lagi sudah mencari perhatian temannya. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol untuk kita sebagai guru itu ada 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Penghukum artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Bagi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini seperti kata-kata mengancam ya bapak ibu-ibu. Jadi membuat orang merasa bersalah itu seperti dengan kalimat-kalimat ini, seperti kalimat yang ngancam anak-anak gitu. Guru sebagai teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantuin ibu demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan bantu bereskan. Ini seperti kalimat-kalimat seperti ini saat kita menemani anak-anak belajar bermain itu biasanya kalau saat pas lagi bermain ibu, sepertinya kita sering sekali ya menggunakan kata-kata ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti dibereskan. Ya. Sebenarnya ini bisa positif atau negatif ya. Mungkin teman-teman bisa membantu kalau positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Karena kalau menurut saya pribadi sih kalau kita keseringan seperti ini juga kurang baik, nanti anak-anaknya gampang gitu. Terus mainan gak pernah diberesin, mainan dari buku jaga mungkin kalau di awal-awal masih masuk akal, maksudnya masih karena mereka untuk kita saat ini masih banyak perkataan yang seperti ini, ya kan kita masih belajar mengenalkan kebiasaan pada anak. Jadi saat kita membereskan mainan, mengajak anak membereskan mainan kan dengan kasih contoh,
chapter dan pelan-pelan yang membereskan dulu. Tapi harapannya setelah 1 bulan ke depan mungkin anak-anak sudah bisa mandiri dan kita sudah tidak membantu membereskan ya, tapi lebih memberi kepercayaan pada anak-anak untuk membereskan sendiri mainannya. Seperti ini. Hal negatif dan posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan justru tidak lagi malah mau berusaha. Ya karena tadi gampangnya tadi ya, jadi akhirnya dia terbiasa dan malah tidak mengerjakan kewajibannya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, kalau gurunya, jadi biasanya kan milih-milih guru. Misalnya Bu Tika mungkin lebih ke yang bersifat sebagai teman. Iya, aku mau sama Bu Tika saja membereskannya karena Bu Tika kan membantu. Mungkin kalau sama Bu Devi, aku tidak mau sama Bu Devi karena mungkin Bu Devi lebih sedikit tegas, lebih sedikit memberikan tanggung jawab ya untuk ayo bereskan sendiri. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi monitor atau pemantau, di mana memonitor. Pada posisi ini kita mengawasi, sesuai monitor itu kan pengawasan ya Bu. Jadi kita di sini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada perubahan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misal jika tidak melakukan kewajibannya, tugasnya atau pekerjaannya, mungkin membereskan mainan seperti itu. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di posisi manajer ini lebih global ya Bu, lebih banyak yang dikuasai. Di sini guru sebagai manajer itu otomatis dia sudah menguasai. Sebagai seorang monitoring, dia juga bisa jadi seorang teman. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi anak-anak diajak menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Seperti di awal kemarin ya, ketika di pembelajaran kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak dengan nempel jari ya. Jadi di keyakinan kelas itu kan ada, kita bikin peraturan sama anak-anak kemarin. Nah, waktu di dalam kelas, saat kita ada di dalam kelas, kita harus apa? Seperti kemarin, di antaranya berdoa, rapi, mendengarkan, mengembalikan mainan, membuang sampah pada tempatnya. Oh, kelasku bersih, dan kemarin itu ya, di antaranya seperti itu. Jadi itu bisa masuk ke manajerial. Apakah kamu meyakininya? Nah, dari keyakinan itu, apakah anak-anak sudah bisa meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Pertanyaan selanjutnya seperti, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang yang kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi menurut kita nih, yang paling baik dari 5 posisi kontrol tadi yang mana Bu? Manajer ya? Manajer. Iya benar. Iya, sepertinya saya juga lebih setuju manajer. Kalau manajer kan otomatis kita sudah menguasai posisi kontrol sebagai teman dan monitor ya.
Jadi kita tidak menghukum anak, tapi kita lebih mengajak anak sebagai teman dengan kalimat yang lembut untuk memperbaiki kesalahannya, tapi membuat anak untuk tidak bergantung pada kita. Jadi saya juga lebih setuju untuk yang manajer, karena untuk penghukum mungkin kita anak TK, kalau anaknya kita hukum, takutnya anaknya justru malah iya besoknya nggak mau sekolah, ya benar ya, anaknya tidak mau sekolah, jadi malah kayak iya nangis, takut, kan malah nanti repot. Jadi anak-anak tuh punya pengalaman buruk di sekolahnya kalau kita membuat sebagai seorang penghukum, mereka justru akan itu takut ke sekolah. Bahasanya apa ya? Tidak ramah anak jadi. Iya, sekolahnya jadi tidak ramah anak. Mereka punya pengalaman buruk dari sekolahnya, terus kayak membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa, ibu nggak mau seperti ini. Nah, itu juga membuat anak jadi kayak rendah diri, kan takut, jadi merasa rendah diri dan takut untuk melaksanakan untuk melakukan kegiatan gitu. Takut hilang kepercayaan diri, ya benar-benar hilang kepercayaan diri. Nanti kalau aku melakukan ini, nanti aku dimarahin, nanti aku akan seperti ini. Jadi kan kasihan anaknya, jadi tidak berkembang, tidak maksimal perkembangannya, membuat anak menjadi trauma, maksudnya ya trauma untuk berangkat ke sekolah. Jadi kan malah repot nanti kalau anak-anak tidak mau berangkat ke sekolah dan trauma. Bisa jadi dia juga akan minta pindah sekolah. Jadi harapan kita sebagai guru kan anak itu senang untuk berangkat ke sekolah, ya, nyaman ke sekolah, menciptakan sekolah yang ramah anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi. Di sini saya menghadirkan ini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari segitiga restitusi ini, bentar saya akan tak besarkan dulu ya caranya. Biar lebih besar yang oh iya ya, terima kasih Devi. Jelas teman-teman atau malah tambah tidak jelas? Sepertinya kok tambah tidak jelas ya. Sebentar. Kelihatan. Nah, di segitiga restitusi ini ada pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati tentang menanyakan keyakinan kelas, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ibu-ibu di sini saat kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, kita tidak menghukum langsung, tapi kita akan mengajak anak untuk berdiskusi, kita akan mengajak anak tidak terus ketika salah ya terus mentok sampai di situ dan tidak mau berbuat apa-apa lagi, tapi kita memperbaikinya. Bagaimana setelah melakukan kesalahan itu anak-anak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, misalnya dari yang tadinya gangguin temannya, akhirnya dengan segitiga restitusi ini, dari ngobrol dengan anak-anak, melakukan pendekatan, akhirnya anak sekarang jadi anak yang tidak lagi gangguin teman-temannya, justru dia akan tampil sebagai seorang yang suka membantu gurunya untuk mengamankan kelasnya. Nah, di sini saya mengambil contoh kemarin di kegiatan ini, kebetulan kemarin ini sebelum lanjut ke contoh kegiatan contoh kasus penyelesaian dengan segitiga restitusi, kita mengetahui dulu tujuan dari restitusi itu apa. Seperti tadi
saya sudah sedikit menyampaikan, restitusi itu tujuannya adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, jadi melalui diskusi, melalui dialog, melalui pendekatan tadi anak-anak diajak untuk melihat ke dalam dirinya. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa dia melakukan itu, sebenarnya dasarnya apa? Kayak tadi merebut makanan ya contohnya, ketika kebutuhan dasarnya apa bisa kita ketahui dari hasil diskusi dengan orang tua dan juga anaknya. 6, restitusi fokus pada solusi. Jadi fokusnya pada solusi, jadi bukan untuk menyalahkan tapi fokusnya untuk gimana ya biar anak ini tidak selalu merebut makanan temannya. Mungkin dengan ibunya memvariasi bekal yang dibawa ke sekolah, memberinya sarapan tiap sebelum berangkat ke sekolah seperti itu. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misal di dalam kelas anak tersebut bisa tetap kembali bermain bersama dengan teman-teman sekelasnya, sekelompoknya dengan kondisi emosi yang lebih baik. Selanjutnya ini ada saya lanjutkan ini contoh kasus penyelesaian kasus anak dengan segitiga restitusi. Menjawab dari pertanyaan pemantik tugas di dalam modul 1.4 yaitu tentang pelanggaran apa saja yang pernah Bapak atau Ibu jumpai, pelanggaran yang dilakukan murid. Karena kita masih di kelas dasar ya, kelas PAUD mungkin masalahnya masih sederhana. Contoh kasus 1 kemarin adalah siswa tidak mau membereskan mainannya. Nah, waktu itu saat bermain dengan temannya, kebetulan Randy tidak mau membereskan mainannya. Dari hasil wawancara ini, Randy tidak mau membereskan mainan karena mau kabur dan segera ingin main perosotan. Randy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia bebas memilih mainannya. Dia tidak membereskan mainannya tapi langsung pergi meninggalkan mainannya karena dia ingin memilih mainan berikutnya, yaitu dia ingin segera main perosotan mainan dengan tidak membereskan mainannya terlebih dahulu. Ibu guru juga membantu Randy untuk membereskan mainannya dengan memberikan contoh. Akhirnya saya waktu itu mengajak Randy untuk berdiskusi, untuk ngobrol dengan Randy saja. Dia ngobrol ilustrasi, dan itu masuk ke kontekstual, ilustrasi demonstrasi kontekstual tugas modul 1.4 dari pertanyaan pemantik tadi. Nah, ini saya screenshot sambil saya ambil fotonya seperti ini, dan ini mungkin bisa kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi yang kemarin saya buat di demonstrasi kontekstual. Tujuan dari 1, menstabilkan identitas, ialah menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Gagalnya tadi yang meninggalkan mainannya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. 3, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nih, skenario kasus 1, siswa tidak mau bereskan mainannya. Saya kemarin Randy, nah ini hasil. Ini kebetulan pas saya bawa kamera dan sempat merekam. Nih, Randy lagi main sama teman-temannya seperti
artinya terjeda karena internetnya ya ini Randy dimarahin teman-temannya karena tidak mau membereskan mainan kemarin. Dan ini saya waktu melakukan diskusi dengan Randy. Dan ini kebetulan memang karena anak-anak TK itu tidak bisa di skenario ya. Jadi ini kebetulan bawa HP dan kebetulan saya bisa menanyakan ke Randy. Iya, mau kabul katanya. Saya kurang dengar waktu dia ngomong perosotan. Satunya motor-motoran apa namanya? Dengar. Iya, mau main perosotan. Jadi Randy ini saat bermain sama teman-temannya itu langsung kabur. Kenapa kabur Ren? Ketika ditanya ternyata dia ingin naik perosotan nih. Tapi saya waktu itu dengarnya mau naik motor-motoran dan suaranya campur gitu. Terus saya disalahin, saya ditarik, waktu itu ditarik loh. Salah, dia tuh nyalahin saya karena dia bilangnya aku mau main perosotan. Nah, dari kasus 1, Randy tidak mau membereskan mainannya. Dari hasil wawancara ini, Randy tidak mau membereskan mainan karena mau kabur dan segera ingin main perosotan. Randy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Guru menasihati Randy agar lain kali Randy membereskan mainannya terlebih dahulu sebelum bermain yang lain. Mohon maaf mungkin suara saya agak sedikit serak karena kondisi badan memang lagi kurang fit ya Ibu. Iya. Bu guru juga membantu Randy untuk membereskan mainannya dengan memberikan contoh. Akhirnya sama guru Randy diajak memberesin mainannya sambil dikasih contoh. Setelah itu Randy dipersilahkan untuk bermain perosotan. Selanjutnya yaitu kasus 2. Skandal kasus 2, kebetulan contohnya itu anak-anak di kelas saya karena spontan waktu itu. Atar mengganggu temennya yang sedang bermain. Nah ini ada Randy lagi karena kebetulan Randy ini memang artis di kelas saya. Nih, ini saya melakukan diskusi ini dengan Atar sama Randy. Kenapa tadi ganggu temennya? Mas, artinya kok internetnya nanti bisa lihat di demonstrasi kontekstual di buku saya ya. Sambil dikasih like ya. Pas kok ya, pas kebetulan gitu. Pas kebetulan Kak Rara ini kebetulan megang HP, terus spontan saya minta tolong Kak di video ini gitu. Jadi bisa teman-teman mungkin kita bisa menggunakan ini guys, mungkin nggak tiap hari tapi sesekali kalau pas kita pegang HP dan ada kejadian seperti ini kita bisa langsung mendokumentasikan karena kejadian seperti ini kan kejadian spontan ya, spontan yang tidak bisa di skenario. Tersedia sebentar.
ternyata ya. Nanti kita bisa lihat lagi ya teman-teman, di demonstrasi kontekstual ada di YouTube saya. Mungkin salah satu contohnya seperti ini, tapi untuk arsip untuk administrasi kita saja, mungkin kita bisa selain menggunakan pendekatan diskusi atau ngobrol seperti ini, kita bisa bikin catatan anekdot ya, kalau yang untuk mencatat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan spontan yang kadang kita tidak bisa mendokumentasikan, kita bisa mengajak anak-anak ngobrol. Kalau tidak sempat terdokumentasikan dengan video, kita bisa membuat catatan anekdot untuk administrasi kelas. Jadi dari sini kan kita punya refleksi juga kayak kita. Jadi ke depan kalau ada kasus atau masalah lagi seperti ini, kita jadi tahu bagaimana menyelesaikannya. Ini saya lanjutkan langsung saja karena sepertinya waktunya juga sudah berjalan terus ya Bu Bella ya. Iya. Umpan balik nih dari Atar nih, ketika ditanya Bu Guru nih, tiap hari Kamis kebetulan kita punya kebiasaan pakai baju adat. Nah ini fotonya saya ambil pas hari Kamis, waktu itu sebelum kejadian ini saya jadikan pemanis dari sini biar umpan baliknya Atar dari tanya jawab yang saya lakukan. Atar merasa senang bermain dan belajar di sekolah karena ibu guru baik dan tidak langsung menyalahkan apabila ada masalah. Bu Guru bertanya dulu apa alasannya. Nah sekarang lanjut, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kasus 2 tadi Atar sudah saya tampilkan demonstrasi kontekstualnya. Sekarang kita ke penerapan budaya positif di sekolah. Kemarin mulai tahun ajaran ini kita menerapkan budaya pembiasaan 5S ya teman-teman. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Kita melakukan pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Nah, ini pas hari pertama masuk sekolah kita sudah ada dokumentasinya. Kebetulan masih ada di sini, sebentar. Tapi foto kayaknya karena belum. Ini pas masa orientasi ya, ini kita di depan membiasakan, tapi masih ada beberapa anak yang waktu itu belum mau salaman ya, ketika ya ini belum mau salaman, masih nangis, dan kita yang harus melakukan pendekatan nyamperin dulu, tapi efeknya luar biasa. Dengan pembiasaan yang berulang-ulang setiap pagi, akhirnya anak-anak sebenarnya saat ini sudah mempunyai kebiasaan untuk setiap datang itu selalu mencari gurunya. Kalau gurunya tidak ada, kebetulan kan untuk yang di depan kita ada Java ya teman-teman. Mungkin itu bisa dilanjutkan, diperbaiki terus kebiasaan ini. Sebisa mungkin kalau pagi kita tidak di dalam kelas tapi menyambut anak-anak datang, karena itu juga ada beberapa wali murid yang menyampaikan ke grup kita kalau ada proyek yang japri, kalau mereka senang dengan pembiasaan itu, mereka mengapresiasikan itu, dan anak-anak juga jadi pembiasaan saat di rumah itu selalu sebelum berangkat sekolah itu pamit dulu sama orang tuanya, ketemu dengan orang yang lebih tua, mereka bisa tanpa dipaksa untuk bersalaman, tersenyum, dan kebiasaan marah-marahnya di rumah jadi sedikit berkurang. Jadi mungkin ini bisa tetap dilanjutkan dan mungkin lebih dikuatkan lagi tiap harinya. Terus penerapan budaya positif yang lainnya yaitu berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Ini pasti dilakukan, mungkin di sekolahnya benar juga ya Bu ya. Kalau berdoa sebelum dan setelah kegiatan, terus berbaris sebelum masuk kelas. Nah ini pembiasaan yang sudah ada dari zaman dulu. Sebelum masuk ke kelas, untuk anak-anak biar tetap rapi, kita memang terbiasa untuk membariskan mereka
di luar kelas sebelum masuk ke kelas, dan setelah mereka berbaris masuk ke dalam kelas mereka akan berdoa sebelum kegiatan, dan setiap pulang akan selalu berdoa dengan setelah selesai kegiatan. Kesimpulan dalam penanganan kasus tersebut yaitu melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, percaya diri dan bertanggung jawab, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab. Contoh kecilnya tadi, yang tadinya tidak mau membereskan mainan, sekarang sebelum lari ke mainan yang berikutnya, si Reni sudah mau membereskan mainannya terlebih dahulu, dan Akal sudah tidak lagi mengganggu temannya. Nah, ini pembiasaan yang kita lakukan setiap pagi. Ada videonya, contoh videonya, namun kebetulan belum. Saya mau buka YouTube, internetnya sedikit bermasalah teman-teman. Nanti kita bisa buka lagi bersama-sama kata-kata hari ini. Nah, pengembangan budaya positif dapat menambah motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih teman-teman sudah membersamai saya pada siang hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif tadi bersama saya, tentang sharing, diskusi, dan tentang disiplin positif juga. Mungkin sebelum penutupan, sebelum terakhir, kita tolong Bu Nur, mungkin apa yang bisa disampaikan untuk hari ini? Terima kasih kepada Bu Titi yang sudah memberikan wawasan kepada kita untuk mungkin menambahi dan juga untuk saling melengkapi kekurangan baik di sekolah kita maupun di sekolah kita bersama. Iya. Terima kasih Bu Titi. Terima dan teman-teman kasih. semua. Ketika mungkin apakah sudah tercerahkan atau nanti? Sudah, alhamdulillah tadi ada yang kebutuhan kan tadinya kita nggak tahu, jadi tahu oh ini kebutuhan maksudnya kebutuhan ini, maksudnya kebutuhan ini, jadi menambah pengetahuan kita. Ya, jadi Terima kasih. Lebih semangat lagi teman-teman sebagai Terima kasih. ujung tombak pendidikan, karena kita fase fondasi untuk pendidikan formal di negeri ini. Kita dari guru TK dimulai dari, karena sekolah pertamanya di rumah, dan untuk yang jenjang formalnya adalah kita TK. Jadi apapun yang kita berikan kepada anak TK, anak kita di saat ini mungkin akan terbawa dan akan menjadi kebiasaan mereka sampai mereka besar nanti. Terima kasih semuanya atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan atau ketidakjelasan yang saya sampaikan. Nanti bisa WA saya, bisa langsung menghubungi saya atau langsung ketemu, karena kita masih satu sekolah, masih, dan dengan benar kan kita masih dekat ya Bu, masih sering ketemu. Nanti bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, teman-teman, mungkin sebelum menutup biar kita semangat lagi. Nah, kita bisa menari lagi ya teman-teman. Penutupan nih. Kita mau apa itu ya? Nah, Bu Tika nih, silakan Bu Tika untuk maju. Biasanya Bu Tika nih yang mimpin anak-anak waktu ya ngapain Bu ya? ini mentok-mentok ya Bu ya. Coba. Bu Yuni? Oh Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Bu Yuni masih dari pelan Bu Yuni. Pelan-pelan Bu Yuni. Sini aja, sini. Saya cari ya Bu Yuni, mentok. Dari YouTube ada. Iya, ini tak cari dari YouTube Bu Yuni. Ini YouTube-nya apa ya Bu Yuni? Mentok itu apa? Tulisannya mentok. mentok. Dan aku mentok. Sepertinya dari tadi internetnya tidak Iya, ya. bersahabat. Mentok begini ya, begini ya. Iya.
Pakai HP-nya Bu Tika nggak apa-apa? Oh bisa. Bisa. Oh, duduk. Iya Bu Tika. Masih Ini saya matikan ya Bu. Iya. Biar semangat ya Bu, kita pulangnya happy, senang. Besok ketemu lagi dengan anak-anak dengan semangat yang sama dan lebih baik lagi. Sama ya Bu, tidak lewat juga ini. Sepak bola itu bukan hanya Oh ini. Oh ya, yo silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni, jadi sehat walafiat. Ini ya Bu Yuni. Ya, masih nonton jadi kita.
mungkin Iya, jadi terbuka lagi. Makanya. Iya, terima kasih. ya benar. Iya, maaf ya Bu ya, ini saya dari pengalaman dari TK Adisiwi, Iya. mewakili dari Adisiwi akan menambahkan sedikit kejadian peristiwa yang perlu pembenahan seperti yang tadi sudah panjenengan jelaskan panjang lebar, sharing juga bareng kita. Itu kita juga ini loh. Misalkan dalam kegiatan anak makan bersama itu kan anak banyak yang belum mandiri. Terutama begini, mau mengambil nasi dan ambilkan. Akhirnya setelah dengan adanya pendekatan sesuai dengan kebutuhan tadi, anak-anak sudah berani mengambil nasi sendiri, sayur sendiri, dan dia punya tanggung jawab untuk menghabiskan nasi yang diambil sendiri. Itu salah satu aja contoh ya Bu dari TK di sini. Terus juga ada anak yang tadinya itu dia kalau bermain selalu berebut dengan temannya karena dia merasa bahwa ini kelasku gitu, karena kelas A dan B kadang kan dia maksudnya ini kelasku, ini berarti mainanku. Tetapi karena kita di situ juga memberikan pendekatan juga bahwa semua yang ada di TK sini semua itu keluarga, semua teman itu keluarga, semua yang ada di sini yang lebih tua berarti kakak kamu, terus Bu Guru juga ibu kamu. Jadi mainan yang di sini juga untuk kebersamaan bersama-sama. Akhirnya mereka jadi main bareng. Apa seperti itu Bu kira-kira? Betul? Nggih, Bu Nur. Sepertinya apa yang dilakukan Bu Nur itu sudah masuk pada posisi kontrol manajerial ya tadi. Jadi Bu Gurunya juga jadi teman, Bu Gurunya juga jadi pemantau, sekaligus juga memberikan penjelasan juga ya kalau mainan itu untuk kita semuanya, dan kita intinya anak-anak tidak boleh egois ya, dan harus bisa berbagi dengan teman-temannya. Sudah komunikasinya juga sudah baik, bukan sebagai penghukum lagi ya Bu yang bikin anak-anak trauma ya. Bisa seperti ini juga benar, nanti juga salah satu contohnya bisa seperti itu nih. Terima kasih ya Ibu. Dengan seperti ini kita jadi terbuka ya teman-teman, jadi bisa banyak hal. Padahal tadi sudah ditutup, tapi ternyata antusiasnya untuk menambah lagi masih ada nih. Kayaknya Bu Tika juga ada yang mau disampaikan ya Bu Tika. Biar kita kebersamaan bisa bergandengan, kan tadinya biasanya kan ada kalau anak-anak bermain ada yang berantem apa saya kasih lagu sebentar satu, nanti ditiru dulu ya Bu ya. Oh iya, bareng ya kita mau belajar dulu ya. belajar dulu ya. Nanti di Mohon ya. aplikasikan ke anak-anak maksudnya ya. Ya. Mangga yang indah, ada kamu dan diriku, kita bermain bergembira di bawah pohon mangga yang indah. Bisa Bu, diulang lagi ya? Ulang lagi ya, sebentar. Ternyata selain berbagi diseminasi positif tentang budaya positif, di sini kita juga belajar ini Bu, ini untuk persepsi yang ada tambahan. Terima kasih Bu Tika. Ya, sama-sama. Lagi-lagi ya Bu ya. Goyang-goyang dulu ya Bu. Iya. Di bawah pohon mangga yang indah, ada kamu dan diriku, kita bermain bergembira di bawah pohon mangga yang indah. Lagi sekali lagi ya Bu ya. Ya, Bu Tika. Di bawah pohon mangga yang indah, ada kamu dan diriku, kita bermain bergembira
tadinya sudah kita tutup ternyata bisa seru lagi. Mungkin kita harus sering-sering seperti ini ya, membangkitkan semangat, ngecas kita lagi biar lebih semangat lagi menghadapi anak-anak. Sekali lagi terima kasih karena tadi kita sudah saya tutup dengan salam, sekarang kita tutup dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebetulan kita semua muslim di sini, kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar kegiatan pada siang hari ini membawa manfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan ke anak-anak dengan lebih baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan kita. Sudah Bu Bella.